informasi baru. Saya di sebelah kiri, sebelah kanan kalian berarti ya. Alright. Selamat datang kembali bersama kita di Tanpa Naskah. Hari ini sangat mengantukkan. Iya. Karena gimana ya? Mungkin seharian kita beraktivitas ditambah mungkin cuaca yang Tidak menentu. tidak menentu tapi bersahabat buat kaum rebahan. Iya, jadi Gitu. apa ya? Jadi tidak berlaku bagi para Anak korporat gitu teman-teman. Dan ya ini cuacanya lagi tidak jelas seperti pemerintah di India Kulon. Nah, India itu sebelah kulon. Indianya sebelah Kulon. barat dekatnya ini tangan sama ini Kamerun. Itu jadi pemerintahnya tidak jelas seperti di sana gitu cuacanya teman-teman. Ngapain sih? Gila. Jadi gini nih, ini tuh sebenarnya ada sedikit keresahan lah sebenarnya. Wah, Keresahan di mana mungkin soal menghargai diri sendiri atau penghargaan yang harusnya untuk diri sendiri, tapi kadang sering banget kita menemukan di mana kebahagiaan untuk diri sendiri ini kadang direnggut juga sama orang lain. Jadi ada situasi yang membuat apa ya self reward kini tuh terbentur ya. Iya, self reward lah. Kata kerennya. Kata kerennya itu. Kalau kata nggak kerennya? Kata nggak kerennya adalah dimana self reward itu menjadi ajang dimana gimana sih? Nah kan ini efek cuaca nggak jelas tuh gini temen, nggak jelas juga nih anjir. Moodnya lagi kalau ada auranya di sini tuh abu-abu. Iya anjir di sini tuh ini orang auranya jelek nih. Ya kata nggak kerennya sih ya. Kalau untuk self reward ini dimana ada yang mengganggu lah. Iya betul. Seperti itulah. Mungkin kurang lebihnya lah kayak gitu. Ya jadi kayak apa ya kasarnya meruntuhkan keinginan dan hak kita gitu, gitu. Meruntuhkan segalanya lah intinya tuh. Nah iya Parah. Begitulah. Menzet. Kita langsung aja lah ya tanpa berlama-lama. Sebenarnya gini Bras, aku tuh sebenarnya mau ngobrolin soal ini, dimana mungkin yang dinamain self reward itu kita ada hal yang mungkin terlewat ya, dimana kita itu harus belajar self reward dari langkah kecil menuju hidup yang bahagia. Jadi langkah-langkah kecil, step by step lah step ya. by step, nantinya itu tuh menjadi penunjang untuk hidup yang lebih bahagia gitu. Betul. Kasarnya kalau di Sunda mah dikerenya dari hal kecil dan apa maksudnya tuh nggak perlu sebuah langkah besar itu kasarnya nggak bisa lah gitu. Kalau kita yang memang maksudnya tuh apa ya? Buat nafain diri sendiri aja maksudnya tuh cek Sunda nama geus uyuhan. Sakit tuh gigis untung. Betul. Jadi kalian nggak perlu deh ya repot-repot mikirin orang lain yang memang kesannya perlu dibantu, tapi bantu diri dulu sendiri. Karena itu bentuk dari penghargaan. Menghargai hidup, menghargai diri sendiri. Iya. Jadi sebelum kalian melanjutkan langkah yang besar, mulailah dari yang kecil dulu. Iya, kata Cepi juga step by step dari langkah-langkah kecil. Jadi jangan terlalu muluk-muluk dan ya kalau kayak gitu kesannya memaksakan diri juga, memaksakan situasi. Soalnya situasi seperti itu tuh selalu ada aja. Ya, jadi self reward ini sorry Mas. Topik kamu itu ada jendulan sininya nggak sih? Lu ada dong. Oh, aku nggak ada, berarti ini lepas nih. Wah, dilepas sama siapa nih? Sama menteri ini apa? Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan Internasional. Iya. Pasti kita ribuh banget ini ngetek. Ya ada dong nih.
Yang kayak yang kayak pentil ini kan ya. Jadi itu ini mah nggak ada. Aduh. Tapi nggak akan apa-apa merenya. Pakai yang satunya aja. Tapi tulisannya jangan di depan. Enggak lah. Itu mah topi partai itu lah. Ini aja. Merdeka itu yang merah tuh ya. Ya, merdeka. Iya, yang ininya lambangnya ini bison merah. Bison merah. Bison. Perjuangan. Nah, jadi tapi ya memang apa ya? Sebelum kalian mendambakan yang namanya self reward, mulai dari hal kecil dulu. Hal kecil atau contohnya apa gitu? Contohnya gini. Hal-hal kecil itu bisa dianalogiin menjadi self reward yang nggak mahal, nggak harus besar. Iya. Jadi self rewardnya itu mungkin yang standar-standar aja atau yang sederhana mungkin. Iya. Biasanya taraf kebahagiaan manusia kan beda-beda. Berbeda. Gitu. Ada yang kasarannya buat jadiin template kali ya, maksudnya tuh kayak kata-katanya si Bang Di bisa boker tiap hari itu tuh udah sebuah langkah kecil menuju kebahagiaan. Emang ya, menuju kebahagiaan yang sehat. Iya. Itu. Jadi tidak melulu kok yang mahal tuh enggak. Iya betul. Jadi self reward itu tuh self reward itu bisa dianalogiinnya dimana mungkin dengan kita terbiasa bangun tidur di subuh lah atau dini hari atau pagi hari gitu kan. Oh iya betul. Bisa jadi. Terus mungkin kalaupun mungkin yang mungkin beragama Muslim kan ada sholat malam di sepertiga malam, di mana di situ tuh bentuk self reward juga, di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhannya. Dan itu jatuhnya itu maksudnya apa ya, kebutuhan untuk menghealing mental kita. Healing mental. Jadi kita bersembahyang, dia berserah diri dengan yang Maha Kuasa, dan yang mungkin dengan tanda kutip kalian tuh curhat sama Tuhan, dan mungkinnya gitu ya, Tuhan mungkin ya beri petunjuk, terus permudahlah rezeki untuk hari ini. Jadi seperti itu. Jadi ya ini langkah kecilnya sebelumnya kan gitu. Jadi ya kalian sebelum beraktivitas nih ya, maksudnya mungkin kita schedule kan bangun pagi jam 4. Ya maksudnya jam 4 ya, entah kalian tuh langsung mau apa kasarannya tuh main layangan. Ngerek ngadu jeung saha. Nya mau pas subuh eta rek diadu cenah jadi gombres merenya. Gitu ya gitu, maksudnya berawal dari ya kalian muslim maksudnya tuh ambil air wudhu, sembah ya, dan setelah itu kalian ya mungkin kayak nih orang takutnya nge-gym subuh-subuh dan atau mungkin lari-lari, jogging pagi, ya, karena si atmosfer nih dan osfornya tuh lagi bagus gitu kan, si udaranya jadi lebih sehat, lebih sininya. Jadi sebelum memulai aktivitas di pagi hari, ya maksudnya mau sebelum berangkat kerja, aktivitas seperti itu, ya aku rasa itu membantu untuk ya healing mental kalian juga. Iya. Soalnya apa ya? Wah bro, keras banget bro lingkungan kerja mah. Jadi ya sambil melatih diri ya dari segi emosi, mental dan sebagainya macamnya, karena ya memang pasti ada aja situasi yang tidak terduga di lingkungan kerja itu, ada aja apa-apanya gitu loh. Ya kan? Ya, jadi ada baiknya mungkin self reward. Mungkin self rewardnya itu bisa jadi nggak didapatin di waktu itu. Mungkin untuk jangka panjangnya, di mana mungkin di mana kita setiap hari mempunyai aktivitas yang positif, yang bisa membangun kestabilan dalam kesehatan di badan diri kita sendiri, dengan contoh-contoh yang seperti berikut gitu ya. Sebelum mungkin kita bekerja gitu ya, kita mungkin bisa mengisi waktu untuk olahraga kecil-kecil gitu. Terus kita bisa minum air hangat di pagi hari gitu. Lalu ya mungkin untuk yang terbiasa sarapan, untuk sarapan sih biasanya sarapan yang benar-benar, menurut aku ya, sarapan yang benar-benar dibilang sarapan mungkin ada di jam 8 atau jam 9 pagi. Karena mungkin di jam-jam sebelum itu tuh cuman ngemil-ngemil biasa, ataupun mungkin ya cuman beberapa butir telur lah udah cukup itu juga gitu. Untuk makan nasi dan lainnya mungkin di jam 9 lah boleh lah. Nah, daripada itu kan adalah bentuk self reward buat diri kita sendiri, buat spesifikasinya untuk badan kita sendiri. Iya, jadi maksudnya ya apa ya,
Kalau misalkan kita ngomongnya soal menghargai diri sendiri, jadi sebelumnya sebelum kalian apa ya, merencanakan, tapi maksudnya tuh gini, intinya pikir dulu diri sendiri, dan salah satu hal yang paling penting apa? Kesehatan. Ya. Bukan mental tuh, kesehatan, bener-bener yang kesehatan, maksudnya itu fisik, secara fisik gitu loh. Kalau kalian fisik kalian ngedrop, mungkin lagi kurang enak badan, terus mental kalian juga ya mungkin lagi nggak mood ya karena ini, ya kalian tidak akan bisa mencapai self reward kalian juga. Iya. Soalnya apa? Kalau misalkan lagi kurang enak badan dan kitanya memaksakan untuk masuk kerja, terus ya amit-amit jatuhnya malam pas kita kerja, ya pastinya kita kerja tuh maksudnya itu yang nguras tenaga ya, meskipun yang di dalam ruangan. Soalnya apa ya? Ya balik lagi, di balik mental yang sehat, ya di situ iya apa ya? Tubuh kita tuh ya sehat juga. Iya. Kalau misalkan mental kita nggak sehat nih, jenuh di kerjaan, itu tuh mempengaruhi ya ke imunitas tubuh kita. Ya betul. Jadi itu tuh ya salah satu tanda kutip kita tidak menghargai dan sendiri. tidak jujur dengan diri kita juga. Betul, dimana kalau misalkan kita sering meremehkan progres kecil ya, dampaknya seperti berikut ya. Jadi sebelum ke imunitas turun, nah biasanya kita mental dulu ya. Pasti mental dulu yang turun, akhirnya imunitas turun, kesehatan juga turun. Nah, jadi self reward yang seperti itu sih yang perlu diperhatikan. Ya, jadi perlu diperhatikan, dan kita juga berhak untuk menghargai progres kecil gitu. Iya, kalau pola hidup tidak sehat, terus kalian memaksakan ininya, bro, jangan bro. Janganlah. Kalau misalkan kita udah tahu bahwa itu tuh adalah hal yang dapat membuat tubuh kita sakit, ya udah lebih baik kita singkirkan, jauhkan aja lah gitu. Betul banget ya. Terus mungkin contoh bisa ya, mungkin secara spesifiknya ya, contoh self reward yang sederhana ya bisa dengan istirahat, mungkin istirahat di tengah-tengah aktivitas yang sangat padat. Terus waktu sendiri nih ada asli, alone time. Jadi waktu untuk sendiri kita, bisa dibilang apa ya, semedi bisa ya, self time lah gitu ya, quality time lah gitu. Jadi kita bener-bener apa ya namanya itu, bener-bener punya waktu sendiri di mana kayak seperti diam tanpa berdistraksi. Iya, jadi kayak kita tuh ngomong dalam hati, dan yang ngejawab ya diri kita juga. Iya, biasanya ya itu juga apa ya, sebagai bentuk self reward juga ya gitu, karena dimana kadang gitu ya, kita dengan padatnya aktivitas bisa jadi hal seperti itu terlupakan, padahal diri kita ini tuh sebenarnya perlu loh yang hal-hal kecil seperti itu tuh. Iya, karena soalnya apa ya, karena kita tuh ya bukan robot bro, kita tuh bukan si Tony Stark gitu anjir, masih Tony Stark ya, jadi ya memang Iron Man ya, betul ya, jadi kita tuh butuh apa ya, mungkin kalau misalkan organ tubuh kita tuh bisa ngomong tuh, ya pasti dia bilang, bro, gue tuh capek gitu, gue tuh butuh waktu untuk istirahat. Ya itu, jadi sebelum kalian memulai dan mendambakan self reward kalian, ya pentingnya menjaga pola hidup juga. Pola hidup ada sehat. Maksudnya gimana kalau gitu bang, ininya kayak yang kalian nonton yang sebelumnya, ya kalian tuh wajib untuk apa ya, ya kasarnya berdiskusi dengan diri juga. Ya kayak yang sebelumnya tuh yang aku bilang, kok tahu-tahu nyenggolin apa pola hidup ininya, ya maksudnya tuh kayak gitu. Kalau misalkan kalian belinya anjir ayam ricis wae, hidup mah nggak sehat. Ya benar. Jadi ya apa ya bro, anjir, misalkan lu yang laki-laki ya dikit-dikit ya kudu bisa masak juga anjir, kasarnya ya kayak gitu. Betul. Kebutuhan kalian tuh jangan melulu kok beli terus kayak gitu, pesan di ya apa kasarnya tuh yang delivery food kayak gitu anjir, yang kayak gitu ya udah mahal, makanannya nggak sehat, dan itu pun kita nggak tahu
kualitas dan bahan utamanya gitu. Iya, loh. iya. Yang jatuhnya apa? Satu, kalian kalau misalkan beli terus yang instan kayak gitu, pertama nih ya, boros dan pasti mahal. Ya lu pikir Iya. kagak pakai ongkir gitu. Yang kedua, kalian nggak tahu itu makannya gimana. Kalian yang penting beli ininya. Iya. Sehari cuma makan sekali, dikit-dikit apa ngemil-ngemilnya apa makan makanan fast food yang kayak itu junk food bro gitu loh. Ya kalau nggak ya nasi mah bro anjing, nasi mah ya beli, beras mah beli anjir, beli ya kompor ya, maksudnya itu kebutuhan makan kalian tuh ya sesekali boleh lah ya, kalau kalian jenuh pengen makan ini ya ganti gitu ya. Itu nggak masalah ya, ya jajan-jajan kecil kayak ya apa gitu, tapi maksudnya tuh ya tolong maksudnya pola hidupnya digini karena ya apa, satu ya metabolisme tubuh, jujur metabolisme tubuh kayaknya ya intinya maksudnya tuh Dia bisa jadi dokter juga ya ternyata. enggak so jangan. Ntar kalau ada yang tanya ininya, bang gue lagi ini nih muntaber ya, muntaber kan Nggak, ntar syukur-syukur di notis dokter Tirsa. jangan dong, nanti saya dimarahin, Digoblok-goblok. iya soalnya ini kayaknya kan dokter itu tadi kan sama-sama pendukung Liverpool. Liverpool semalam kalah, takutnya lagi bad mood, dimarah-marahin. Goblok itu wasit aja. Piye iki? Ya sampai maksudnya tuh kita nih ya, kenapa kok tadi aku bangunnya siang? Karena ya itu tadi nungguin begadang. Tim favorit kalah itu sudah meruntuhkan segalanya, Cuk. Nyesek Ya Allah, ini terus gue kemarin sampai begadang ngapain gitu kalau misalkan hasilnya berasa cuma-cuma ya. Iya. Begadang ya. Makanya mungkin kayak udah cerita yang lagi suka marah-marah nih ya, di thread-nya tadi baru enggak ada. Itu sama Pak, serius gue juga Liverpool, tapi ya nggak tahu lah Pak, yang memang ini mungkin lagi musim Arsenal ya, soalnya kayaknya pucuk dingin gitu. Nah, seperti halnya itu. Apa? Nonton Liverpoolnya menang, save reward juga buat kamu. Iya, tapi kan? Menangnya kalau menang tipis biasa. Biasa aja ya. Tapi kalau misalkan menang tapi ya walaupun menang tipis tapi bisa menaikkan klasemen. Gini klasemennya turun. MU menang kita kalah. MU di atas. Ini makanya nih penontonnya MU sekarang lagi streak up ya. Iya kayaknya ini nih penonton yang MUers, King MU mereka bilangnya gitu ya, katanya lah. Nonton MU menang mah udah biasa anjir. Itu pas kemarin biasa. Jangan lupa ya yang kemarin tuh yang 4-0 gitu, jangan lupa itu. Nggak, tapi maksudnya tuh ya ini salah satu mungkin yang membuat mood kita tuh jadi jelek tuh. Tim favorit kita kalah, terus kita ini terus tadi bangun-bangun kesiangan. Nah, maksudnya itu jangan kayak gitu maksudnya itu kalian tetap ya memang harus rutinitas hidup ya gitu ya. Ya bro, kasarannya kayak apa? Rezeki yang dipatok ayam. Itu sebuah peribahasa kayak gitu tuh ya karena yang gitu. Bermula dari pola hidup yang benar, pola makan yang sehat, itu menentukan self reward kaliannya. Kok bisa gitu? Ya dipikir aja deh, maksudnya deh. Hidup badan kalian kagak sehat, tahu-tahu ya apa demam panas dingin kayak ininya. Terus kalian self reward kalian apa? Pengen apa? Beli rumah. Terus kalian sakit. Kan yang dipikir bukan rumahnya dong, pasti BPJS-nya dong. BPJS-nya. Nah, ya itu. Nah, udah terisi apa belum gitu kan? Nah, nunggak atau enggak? Kalau nunggak ini harus dibayar dulu Pak gitu kan. Yang tadinya kita mau akhirnya punya rumah tapi tidak, butuh apa? Operasi. Iya. Memang operasi di cover BPJS? Ya tentu tidak. Ya tentu tidak. Ya itu pola kecil yang harus diperhatikan. Soalnya ya memang hal seperti itu kan apa ya, nggak digubris gitu. Bro, salah. Hidup sehat dulu, pola hidup yang benar itu yang nentuin self worth kalian. Gitu kalau dari aku. Ya siapa sih, kalau dari aku juga mungkin ada tambahannya ya, selain dari pola hidup sehat yang bisa kita lakuin secara sederhana atau kecil-kecilan lah gitu ya. Nah termasuk jajan kecil juga, jajan kecil dan juga mungkin ya jajan kecil lah, pokoknya kayak jajan-jajanan anak-anak apa gitu yang mungkin kita udah bertahun-tahun nggak pernah makan makanan atau jajan-jajanan yang dimana dulu kita SD sering dapat. Soalnya jajanan yang kita beli itu yang 5 kilo
Itu jajan kecil kita teman-teman. Maksudnya nggak sampai kita tuh lupa jajan kecilnya karena ya apa yang kita pelin jajan besarnya maksudnya tuh. Iya. Ya makanya kenapa kok maksudnya tuh dibenerin dulu polanya. Gaji kalian UMR, kalian tiap hari aku pengennya kopi. Tapi yang ada lambang Medusa. Oh iya, lambang Medusa. Ya maksudnya tuh kayak gitu itu tidak mungkin nggak berlaku. Anjir, kopi harganya 35.000 itu. Buat segelintir orang mungkin ya sok-sok aja ya, sokin aja lah. Iya, tapi kalau ini kita spesifik apa speknya spek UMR. Terus kalau kalian itu mesti dulu kok segini ininya, maksudnya itu nggak berlaku, nggak bisa. Jadi benerin pola dulu. Kayak kalau kalian mah anjir trader mah kalian kan malah jadi franchise bukan beli kopinya. Kayak kalau trader yang si babang paling betul yang katanya kalau libur dia mah kerja. Ya bermasalah sekarang. Iya. Ya maksudnya kayak gitu. Itu polanya kan kayak gitu loh. Kalau yang UMR mah anjir jangan kayak gitu nggak sih menyesuaikan lah. Iya beli good day. Asli good day juga. Pras jangan salah ya. Itu bisa diracik. Kayak good day, kopi hitam. Bisa dihack. Wah enak itu. Iya. Nggak meluluinnya. Apalagi minumnya ya. Di saat mungkin lagi cuaca lagi hujan misalkan. Terus pas banget sepulang kerja. Di samping kita ada duit 1M. Di kanan kita mungkin ada pasangan kita gitu kan. Di sana di pojok kamar ada lilin. Kita ada babi itu. Nah itu takutnya gitu. Itu masih ada bro ini ya kamu bilangnya di samping ada duit 1M gitu. Nah ini salah satu apa ya mental kita kena tuh ya gitu. Aduh kapan kita bisa beli rumah gitu kan anjir. Itu maksudnya masih gini enggak. Enggak apa barusan. Ya enggak pola seperti itu nggak bisa diterapin kalau misalkan kalian yang kerja juga nggak bisa gitu. Makanya maksudnya tuh kayak yang di episode sebelumnya yang bilang ya ada temen anjir mana yang bisa irit gitu ya itu ya karena polanya beda. Iya. Nggak bisa gitu maksudnya tuh. Jadi ya kita ambil contoh apa ya sehari-hari deh maksudnya tuh apa ya aku nih ya jujur-jujuran juga aku kalau beli bensin di perusahaan sebelah dan kalau misalkan lagi tanggal tua nih ya tanggal 17-an kembali ke jalur langsung di yang mode yang itu yang seliter 10.000 kalau ada duit mah belinya ya yang trans 9 dulu lah gitu lah maksudnya tuh kayak gitu jadi ya harus bisa mempertimbangkan lah maksudnya ya kalau misalkan sekedar apa ya kendaraan itu untuk kebutuhan harian iya kayak gitu nggak masalah jadi di sini tuh tarafnya apa ya perlu diatur juga nggak bisa kok nggak aja maksudnya tuh banyak orang tuh yang memaksakan gitu loh kayak tuh memaksakan pengen beli ini ya bulan depan ini ya tapi gini loh ya kalian jangan lupakan gini kalau misalkan ada beberapa gitu yang ternyata bulan ini nggak bisa coba deh di bulan selanjutnya kalian jangan lupakan ya mungkin ya memang Tuhan sedang merencanakan rezeki kalian tuh di situasi dan di waktu yang tertentu jadi intinya kalian jangan kecewa dan terkadang Tuhan itu sedang menyiapkan sesuatu yang di luar ekspektasi kalian pengennya di atas ekspektasi kalian pengen belinya apa kayak dia gitu RC nggak apa-apa lah di harga sekian mobilnya ya tahu-tahu anjir nggak bisa tahun depannya baru bisa tapi langsung mobil benerannya kan ya 1:1 lah scale iya sih kalau ini kan skalanya yang ini 1:10 lah jadi maksudnya lah kalian jangan lupakan itu karena ya hal itu tuh saling berkaitan kalian aku tuh suka kadang anjir pirakunya udah nabung kayak gininya masih belum kembali nah itu jangan kayak gitu itu tuh kayak kalian tuh menentang Tuhan jadi kasarnya apa ya mungkin tanggapannya kecewa dan maksudnya kayak gini jadi malas-malasan kasarannya kalau kalian ya di obrolan tongkrongan mungkin Tuhan bilang ya baru gitu doang udah gitu doang ya karena memang
Ya bro, percayalah bro, maksudnya tuh Tuhan tidak akan memberikan sebuah ujian di luar kemampuan umat, nggak mungkin yang kayak gitu mah. Jadi ya sebenarnya memang apa ya, jangan lupakan juga maksudnya sembahyang dengan keyakinan masing-masing gitu maksudnya sebelum ini semua. Duniawi mah anjir malah sok-sok ini. Tapi masih itu ya jangan mikirin duniawi doang. Iya, duniawi mah sementara. Nah betul. Nah tapi, itu tuh. Ya tapi kan ini kan sebenarnya kan sebuah jembatan kecil menuju kita ke setelah kita meninggal. Jadi itu tuh juga ya termasuknya self reward buat mungkin jangka panjang kita ke depannya gitu. Iya, kalau ditanya orang self reward kamu apa? Kan masuk surga ya, itu jangan ketawa. Iya. Itu jangan ketawa meskipun mungkin dengan ada bercanda. Ya memang anjir. Ya kita hidupnya ya untuk meninggal. Ya jadi bisa dibilang ya itu tuh self reward untuk kerohaniannya kita. Nah betul, kebutuhan rohani juga tuh kalian penuhi. Nah jujur dengan diri sendiri tuh. Kamu pernah dengar gak kayak gini? Apa tuh? Tadi itu kan sebenarnya kita di episode sebelumnya kita itu pernah ceritain soal ya kalau misalkan kita mau bantu orang, tapi kita sendiri juga harus bisa tapi kita sendiri pun harus terpenuhi dulu. Dalam artian, pernah nggak kamu mendengar ada kata kayak gini? Mungkin kita sering banget ngedoain orang lain yang baik-baik, tapi diri kita ini kadang suka lupa gitu ngedoain. Ya, kadang diri kita atau roh kita ini kadang kita juga terlupakan gitu. Jadi sebenarnya ya kalau menurut teman-teman ya, thank you nih buat teman-teman ya yang waktu pas hari apalah gitu ya pernah bilang katanya ke aku tuh kayak gini, kamu sering katanya ngedoain yang terbaik untuk orang lain. Iya sering, tapi apa kamu pernah bercermin bahwa roh kamu juga perlu dihadiahin entah itu doa atau apa gitu untuk yang baik-baik. Terus aku tuh langsung terdiam, langsung oh ya juga ya, karena kan aku tuh hidup ya karena ada rohnya di dalam kan. Iya betul. Jadi seenggaknya ya gitu untuk yang beragama Muslim mungkin ya ataupun mungkin untuk di agama yang lainnya ya mungkin cara untuk berterima kasih kepada roh kita mungkin ya yang selalu suportif, yang selalu semangat gitu ya di saat kita sedang beraktivitas apapun itu. Nah itu juga salah satu termasuk namanya self reward juga, tapi untuk kerohanian lah gitu. Ya, tapi mungkin kalau misalkan ada yang bilang ya berarti bagus dong bang kalau misalkan kita justru malah mikirin orang lain dulu terus kita bantu, kita kan dapat amal ibadah. Itu kejauhan, sepertinya kejauhan deh. Kalian jangan dulu ngambil beribadah terus beramal atau kasarnya kita tuh ngambil pahala. Nggak bisa. Soalnya apa? Ada juga loh di situ kondisi yang misalkan ya gitu ya, kita terlalu baik dan justru malah ngebantu orang lain dulu dan mengabaikan diri kita. Itu sebenarnya salah besar. Soalnya apa, kalau misalkan berbentuknya misalkan materi atau uang gitu ya, kita ambil contohnya. Temen ada yang minjem uang terus kita kasih, terus kita tuh benar-benar duit kita ngepas udah mau istilahnya tuh akhir bulan, duit kita udah habis. Di situ pikiran kita tuh jadi malah kemana-mana. Kita seuzon ke orang atau ininya kan malah justru dosa ke kita. Jangan mikirin dulu pahala atau ininya, jangan dulu ibadah. Ya memang kalau ada yang bilang kan lebih bagus bang, ntar kita beribadah beramal terus kita kasarnya apa ya, tabungan kita untuk ntar di kehidupan selanjutnya atau di akhirat. Ya, jangan kesana dulu, itu kejauhan. Karena apa, dibalik kalau misalkan kita gini ya, manusia tuh bakal melakukan apapun itu di situasi yang kepepet. Pasti ada ya, entah kita misal gitu anjir makan ininya terus apa gininya, misal di kantin kita makan gorengan darmaji, nah itu bener makannya 3 bayarnya 2, nah itu kan dosa. Itu harus dibener-benerin gitu. Itu tuh hal seperti itu karena gitu. Di suatu kondisi pasti ada aja, manusia mah pasti bakal melakukan segalanya di suatu kondisi tertentu gitu loh. Soalnya misalkan jebret gininya kepepet banget minjem uang ke temen ininya, terus kita nggak tahu di bulan selanjutnya kita gajian buat bayar utang, porsinya sama aja kayak kita yang di bulan sebelumnya.
pas kalian bayar utang, duit kita nipis, nggak Gimana? cukup ya. bukan purut, nipis ini mah. Iya, maksudnya jadi nggak cukup gitu buat hidup sendiri. Nah, ribet kan? Memang, makanya kenapa hargai diri sendiri, jangan abaikan kesehatan kita. Kalau ya itu kebutuhan rohani kalian pun penuh. Nah, Karena ya apa? Ya mungkin si rohani kita, si roh kita ini tuh yang kasarannya apa ya? Yang kayak episode sebelumnya kayaknya nih ya. Yang pas kamu tidur, mimpi kamu tuh kerja, kayaknya tuh roh kamu. dia Kasihan sih. kerja bener. Nah, dia kerja. Kayaknya gitu loh. Terus semoga we lemburna ya henteu. Dan naon kan belum fingerprint. Bener. Ya, tapi maksudnya tuh kayak gitu, jadi bener sebelum kalian memulai segalanya, awali sama diri sendiri dulu. Aduh, sayang aneh-aneh. Nah, itu Ya kan? itu juga menyangkut ke pentingnya mengenal diri lah gitu. Itu, Bro. Jadi penting banget untuk mengenal diri sendiri, penting juga untuk mengenal seberapa sanggup lah gitu kita mampu untuk apa ya ibaratnya tuh, mampu untuk gimana sih Pras? Sorry Pras. Jadi pentingnya untuk mengenal diri sendiri dan pentingnya untuk menakar kemampuan kita lah gitu. Ya, ibaratnya gitu. Ya terkadang kan kita ya terlalu ngotot, terlalu rusuh, dan kita tuh malah keluar dari zona kitanya juga. Iya. Jadi jangan memaksakan itu hal apapun itu. Ya makanya yang aku bilang itu, soalnya di kondisi dan di situasi tertentu manusia tuh bakal melakukan apapun itu ya. Kalau misalkan dia tuh kepepet dan misalkan dia tuh tidak berekspektasi, anjir kok gua kira kan sebelumnya kayak gini, kok ternyata ini lah kayak gitu. Takutnya mental kalian tuh kaget dan sulit untuk beradaptasi atau apa ya, bagaimana caranya kita menanggulangi hal-hal di situ, kondisi-kondisi yang tidak kita ekspektasikan. Iya, betul. Soalnya gitu, jadi ya memang itu ya, memang kalian harus mengenal diri sendiri supaya apa ya, tahu porsi kita, takaran kita tuh gimana dan kapasitas kita tuh gimana. Jadi ya itu nggak bisa. Intinya harus beriringan hak dan kewajiban juga gitu, yang episode sebelumnya. Jangan kok apa ya, jangan dijadikan sebuah patokan taraf hidup kalian sama teman kalian, jangan kayak gitu. Jadi ya memang kalau orang lain bisa, kita juga bisa, tapi ada juga yang situasi kondisinya yang orang lain bisa, kita belum tentu bisa. Contohnya apa ya banyak hal ya, maksudnya tuh kayak dia mah sebelum kerja nge-gym, beres kerja gitu, ininya beres kerja tuh ngapa nge-gym juga gitu. Maksudnya tuh nggak di semua orang tuh bisa seperti itu. Kasarnya apa, kita sebenarnya kita tuh dari kerja pulang tuh buat istirahat, dia mah enggak gitu. Kalau kita jadi kayak misalkan kayak apa ya, aku memposisikan sama si Cepi, gue nggak kuat nge-gym beres kerja. Iya sih, tapi aku juga ngelakuinnya di waktu-waktu yang menurut aku atau menurut orang lain tuh ya bagus gitu. Dalam artian gini, kalau mungkin misalkan kerjanya habis kerja malam misalkan, terus pulang kerja, nah aku nggak nge-gym, aku harus istirahat dulu, karena kan waktu malam yang aku pakai untuk bekerja itu beda banget. Pas begitu pagi-pagi nyampe rumah, bawaannya ya udah harus ngedrop langsung, harus tidur. Terus mungkin nge-gymnya sebelum kerja nanti gitu. Tetapi kalau misalkan aku pulang kerjanya mungkin bekas kerja pagi, kan paling malam lah ya. Ya malam aku luangin lah waktunya sejam 2 jam gitu. Tapi ya gitu kan, hal seperti itu kan tidak bisa dilakukan sama orang lain juga. Ya, yang bisa si Cepi doang. Nah gitu. Jadi ya benar kata Cepi, maksudnya ya kita harus mengenali diri kita. Kita tahu batasan. Kalau badan kita capek ya udah, jangan dipaksakan. Kalau kita capek tapi aku kan pengen ininya, ya jangan, ya balik lagi. Ya lu percuma lemburan, besokannya lu tipes. Itu sama aja bohong gitu loh. Justru malah apa, self worth kalian tuh terhenti sejenak. Jadi stuck di situ udah gitu loh, maksudnya kayak gitu. Jadi
memang apapun itu tuh berawal dari diri sendiri. Dan kalau misalkan kita ambil contoh, enggak ini tidak bermaksud gimana-gimana gitu. Jangan samakan kita maksudnya tuh manusia, ya terutama yang muslim di kehidupan dulu zaman Nabi. Nggak bisa kalian tuh, wah manusia tuh tempatnya salah bro. Seorang nabi pun pernah melakukan kesalahan gitu loh maksudnya tuh, dan bersitu bertaubat gitu loh. Kalian nggak bisa kayak apa, kita ambil contoh Nabi Muhammad ya, dilempar ini itu pas lagi berdakwah, dilempar batu. Nabi Muhammad membalas tidak. Tapi kalau misalkan kita membersihkan seperti itu, ya bisa aja kita kepancing emosi, kita lempar balik. Nah, jadi jangan dijadikan sebuah pedoman dan taraf itu berbeda. Orang lain bisa melakukan, ya memang di satu stand dulu kita bisa. Tapi kalau misalkan ada hal orang lain bisa, belum tentu kita bisa. Intinya jangan memaksakan itu juga. Kalian tuh harus menyupport diri kalian sendiri gitu loh. Maksudnya tuh jangan ambisi ini tuh membuat kita tuh jadi seorang manusia yang angkuh. Yang kita tuh terlalu memaksakan ini, jangan. Soalnya kayak gitu justru malah mood kita tuh jadi campur aduk. Iya. Gak bisa kayak gitu. Gitu sih. Lalu begini nih Pras. Jadi self reward yaitu self reward yang mungkin menurut kita itu simple, sederhana, dan mungkin nggak memakan waktu atau nggak memakan biaya yang sangat besar. Bisa juga kita melakukan seperti kita itu komunikasi dengan diri sendiri. Seperti aku cukup, aku layak. Jadi aku bisa. Betul, intinya ya balik lagi ya, harus bersyukur sih. Soalnya apa, cukup enggaknya kalau misalkan nggak bersyukur, ya itu beda gitu. Iya. Kalian bisa apa ya? Kalau misalkan kalian nih ya, makan nasi putih, terus apa ceplok telur sama kecap, kalian nikmatin itu dan anjir enak banget. Itu alhamdulillah. Soalnya apa? Hal seperti itu tuh kadang orang tuh sama telur doang ini kan selera tuh gitu. Belum tahu ya, karena hal yang kayak gitu tuh harus dimenerin. Itu berarti kalian tuh manusia yang sehat. Kalau misalkan kalian makan telur nasi putih anget, telur ceplok sama kecap, kalau kalian menaksa itu anjir ini kok gini doang kok enak banget, berarti kalian tuh sehat. Otak kalian tuh otak kalian ya otak manusia, bukan otak otak kriminal itu kayak gitu. Jadi kita melihat orang lain tuh ya untuk motivasi, jangan jadi sebuah taraf kehidupan kita. Jangan mikirnya kita harus kayak aku harus kayak dia lah, nggak bisa. Jangan kayak gitu. Gimana caranya, ya udah be yourself, jujur dengan diri sendiri, tidak memaksakan apapun. Intinya kalian enjoy aja gitu, enjoy, jalani aja gitu lah. Orang kayak gini ya kasarnya, kalau misalnya anjir bosan kayak gininya, ibaratnya berarti kayak gini, kalian ngapain mandi kalau misalkan ntar sore juga mandi lagi. Terus kayak makan, kalian ngapain makan kalau ntar siang tuh kalian udah lapar. Nah kayak gitu. Jadi kalau mikirnya kayak gitu sia-sia gininya bro, anjir bego kayak gitu. Ngapain makan, ntar kan lapar lagi ya. Kayak gitu sih. Ya kebetulan ya seru banget ya barusan ngobrol, dan kebetulan itu adalah poin penutup lah gitu tuh sebenarnya. Jadi untuk self reward sendiri gitu ya, jadi kita itu bisa itu tadi apa yang tadi disinggung di awal, karena kalau self reward itu bisa dengan kita melakukan langkah-langkah yang kecil gitu ya, untuk menjadikan hidup yang bahagia lah gitu. Jadi kita lakuin sedikit demi sedikit gitu ya. Entah mungkin itu dari apa ya, kita tahu ya gitu ya, mungkin dengan kita bekerja lalu mungkin di akhir bulan kita mendapatkan gaji untuk menikmati self reward. Tapi kan jangan salah, di setiap harinya itu kan kita berproses. Betul. Di tempat kerja gitu kan, dengan kita sehat, dengan kita menerapkan hidup sehat, kita badan kita kuat, setiap hari kita bisa masuk kerja gitu, bisa ikut lembur juga, terus mungkin bisa memerhatikan kesehatan kita dengan olahraga setelahnya gitu ya. Nah
Ya itulah gitu kalau menurutku ya, bentuk self reward yang menurut aku itu simple dan bisa dilakuin oleh semua orang. Simple tapi pasten gitu. Simple past tense bahasa Inggris atau jadi iya gitu, jadi tenses ya. Maksudnya tuh bahagiakan diri sendiri, sejahterakan diri sendiri, baru mikir orang lain. Betul. Jadi ya gitu aja deh kalau untuk self reward di episode ini ya gitu. Dan jangan lupa tetap stay tune di channel kami, di mana nanti akan ada episode yang nggak kalah menariknya, yang pastinya tetap disegmentasi persoalan self reward gitu ya. Jadi kita bedah semuanya. Tapi nggak tahu sampai berapa poin di segmen ini gitu. Pokoknya stay tune aja gitu. Ya, tetap stay tune, tetap. Oh ya, untuk untuk pesan dan kesan gitu ya dari kita sama ya dengan sebelum-sebelumnya, di mana untuk teman-teman yang telah mensubscribe dan yang belum mensubscribe juga ya, kita doakan kalian sehat selalu, umurnya dan selalu berbahagia, dan rezekinya selalu melimpah gitu, melimpah ruah gitu. Dan kalau misalkan di anggota keluarganya yang lagi sakit atau apa sih, semoga cepat disembuhkan. Ya, karena ini bener banget loh. Sekarang ini lagi musim-musimnya sakit gitu. Ini aku pun juga agak mindeng nih suara tuh. Mungkin sebenarnya kalau kalian notif ya dari episode sebelumnya, itu tuh aku udah mulai mindeng, suara udah kayak banci, udah kayak Squidward ngomongnya. Itu ya, nah itu dia tidak menghargai diri sendiri. Enggak, maksudnya kan memang serius, memang lagi nggak jelas lagi kurang baik lah gitu. Ini matahari tuh wah panas banget, tahu gerimis itu. Iya. Itu anomali banget sumpah. Iya benar. Intinya gitu, maksudnya tetapnya ya harus dijaga juga kesehatannya. Jaga kesehatan lah gitu. Ya dari sebelum memulai self rewardnya ya, maksudnya jadi ya kalian badan tuh harus hati ya, dijaga pola makan, nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah nyeblak mulut tiap hari, ntar malah lambungnya anjing sobek berteriak. Iya, intinya gitu pokoknya ya. Jaga kesehatan, ya jaga iman juga. Dipermudah rezekinya. Betul. Kalau di apa ada kesulitan moga dipermudah sama Tuhan kayak gitu. Ya, thank you yang udah juga. Thank you buat yang udah nonton sampai akhir maksudnya. Jadi misalnya kalau kalian wah ini seru nih tanpa naskah, ya memang subscribe. Kalau suka ya di like-nya, tombol like-nya bisa dipencet. Kalau misalkan berguna bagi umat dan seluruh alam semesta, disebarkan, di-sharing. Kalau misalkan mungkin mau dikoreksi, boleh ditulis aja, diketiklah di kolom komentar teman-teman kayak gitu ya. Jadi sebelum kita pamit, maksudnya maafin kalau misalnya ada salah kata dan tidak berkenan dari mulut-mulut para jahiliyah ini ya. Kita ketemu lagi di episode sebelumnya. Sebelum itu, bye-bye. Thank you. Kalian terbaik. Kalian biasa di luar.